Kemudian saya akan menyimpulkan dari modul 1 sampai 9 dalam kegiatan praktikum IPA di SD. Untuk modul yang pertama itu tentang makhluk hidup. Pembahasannya mengenal ciri-ciri makhluk hidup dengan benda mati, praktikum observasinya tumbuhan dan hewan. Kesimpulannya dapat membedakan makhluk hidup ya dengan benda mati berdasarkan ciri-ciri biologis melalui pengamatan langsung. Selanjutnya modul kedua. Modul kedua makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk pembahasannya hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan, ekosistem, rantai makanan, dan simbiosis. Kesimpulannya dapat memahami keseimbangannya ekosistem dan peran makhluk hidup di lingkungan sekitarnya. Lalu ada modul ketiga tentang makanan. Pembahasannya jenis makanan kandungan gizi dan pentingnya makanan sehat untuk tubuh kita. Praktikum pengujian zat gizi dalam makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Kesimpulannya dapat mengenali kandungan gizi dan pentingnya pola makanan yang sehat. Untuk modul keempat secara keseluruhannya tentang mekanik, pembahasannya konsep gaya gerak dalam hukum. Praktikum dorong atau tarik, gaya gesek, dan gravitasi. Kesimpulannya dapat memahami pengaruh gaya terhadap gerak benda melalui eksperimen yang sederhana. Dan modul yang kelima tentang kalor. Untuk perubahan wujud zat dan perpindahan kalor, pembahasannya perubahan wujud seperti mencair, membeku, menguap, dan cara perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi. Kesimpulannya dapat mengetahui perubahan zat karena kalor serta memahami cara kalor dan melalui berbagai media. Untuk modul yang keenam yaitu tentang gelombang. Pembahasan jenis gelombang, praktikum gelombang sederhana dengan tali atau dan selinki. Kesimpulannya dapat memahami bahwa gelombang membawa energi dan dapat diamati melalui perubahan medium. Untuk modul ketujuh itu tentang optik. Pembahasan secara keseluruhannya. Untuk modul ketujuh itu tentang optik. Untuk keseluruhan pembahasannya yaitu cahaya. Sifat cahaya seperti merambat lurus, dipantulkan, atau dibiaskan. Praktikum menggunakan cermin dan kaca pantulannya dapat menjelaskan fenomena optik dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan praktikum ini. Untuk modul ke-8 yaitu listrik dan magnet. Untuk pembahasan keseluruhannya, rangkaian listrik, sifat magnet, dan interaksi listrik magnet. Praktikum membuat rangkaian dan eksperimen magnet. Untuk kesimpulannya dapat memahami penggunaan listrik dan magnet serta konsep dasar kelistrikan sederhana. Dan untuk modul yang terakhir yaitu modul 9 tentang bumi dan alam semesta. Secara keseluruhannya pembahasannya rotasi revolusi bumi, bulan, matahari, serta fenomena alam seperti cuaca dan musim. Praktikum dengan model tata surya, dan saya ambil kesimpulannya kita dapat mengenal posisi dan gerakan benda di langit dan pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi. Untuk kesimpulan modul 1 sampai modul 9 praktikum IPA di SD membantu mendapatkan pengetahuan, membantu belajar melalui pengalaman dengan kegiatan praktikum secara langsung yang konkret, dan kita dapat melakukan praktikum keseluruhan dengan sederhana dan sesuai dengan tahapan perkembangan yang didapat. Dari pengalaman kegiatan praktikum secara langsung itu untuk mengembangkan keterampilan proses sains, contohnya mengelompokkan, mengamati, menyimpulkan, dan dapat mempresentasikannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang modul 1 dan 9, kesimpulan dan pembahasan umumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.